jadi di video kali ini kita akan membahas tentang hipertensi dalam kehamilan. Sebelumnya, perkenalkan saya Kade Yumak Sumadewi dan dua rekan saya, Nyoman Paramarta dan juga Dea Eliani Sampe. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang saat ini menjalani KKM atau koas di UPTD Puskesmas Petang 1. Sebelum kita membahas tentang hipertensi dalam kehamilan, saya akan menjelaskan sedikit tentang kegawat daruratan pada kehamilan. Jadi, kegawat daruratan dalam kehamilan merupakan suatu kondisi yang mengancam nyawa ibu maupun janin atau keduanya apabila tidak tertangani dengan baik. Next. Jadi terdapat beberapa jenis kegawat daruratan dari kehamilan. Yang pertama yaitu perdarahan antepartum atau perdarahan yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu sampai dengan sebelum bayi itu lahir. Hal ini dapat dipicu oleh beberapa kondisi seperti perlekatan plasenta yang tidak tepat menutupi jalan lahir atau lepasnya plasenta, dan juga dapat dipicu oleh trauma ataupun infeksi. Kemudian yang kedua adalah hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan selama kehamilan yang menyebabkan ibu merasa lemas hingga kehilangan berat badan. Kemudian yang ketiga yakni abortus iminen atau ancaman keguguran, di mana dapat ditandai dengan nyeri perut, kemudian bisa ditandai juga dengan perdarahan atau pembukaan dari serviks itu sendiri ketika dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat, yakni persalinan prematur atau persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan cukup bulan atau sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kemudian yang kelima, yakni ketuban pecah dini, yakni ketuban yang pecah sebelum usia kehamilan cukup bulan atau sebelum adanya tanda-tanda persalinan, di mana apabila adanya ketuban pecah dini, tentunya bayi tidak akan terlindungi lagi dari lingkungan eksternal dan menyebabkan bayi memiliki risiko tinggi mengalami infeksi. Nah, yang terakhir adalah hipertensi dalam kehamilan. Namun untuk bagian ini saya simpan untuk nanti karena akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Next. Nah, selain dari beberapa jenis kegawat daruratan dari kehamilan itu, tentu saya akan menyampaikan juga tentang tanda bahaya yang perlu moms kenali dalam kehamilan ini. Yang pertama adalah gerak janin yang menurun yang dapat diakibatkan oleh kurangnya pasokan oksigen ke janin atau dapat juga menjadi tanda kehamilan lewat bulan. Kemudian nyeri ulu hati, mual dan muntah, kemudian demam tinggi, next. Kemudian juga nyeri kepala, pandangan kabur, kejang, atau disertai juga bengkak di ekstremitas, kemudian perdarahan dari vagina, air ketuban keluar sebelum waktunya yang dapat menjadi tanda dari ketuban pecah dini. Next. Selain itu juga ada beberapa masalah lain yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah demam disertai menggigil dan juga berkeringat, terutama apabila moms berada di wilayah endemik malaria. Kemudian sakit ketika kencing atau gatal pada bagian vagina juga dapat disertai dengan adanya keputihan. Kemudian sulit tidur dan juga cemas berlebihan. Kemudian jantung berdebar atau nyeri dada, diare berulang, atau batuk lama lebih dari 2 minggu. Oke, mungkin untuk materi kegawat daruratan dalam kehamilan cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik. Setelah mendengar pemaparan materi yang kegawat daruratan dalam kehamilan, di sini kita akan membahas salah satu dari kegawat daruratan dalam kehamilan, yaitu hipertensi. Di mana hipertensi pada kehamilan merupakan salah satu komplikasi obstetri utama yang berkontribusi terhadap angka mortalitas dan morbiditas maternal. Insiden hipertensi dalam kehamilan meningkat secara global dengan total peningkatan 10,92% dari tahun 1990 hingga 2019, di mana jumlah kematian akibat hipertensi dalam kehamilan pada tahun 2019 sekitar 27,83 ribu kematian di dunia. Menurut Kemenkes 2022, di Indonesia sendiri, hipertensi dalam kehamilan menjadi penyebab kematian ibu tertinggi, yaitu sebanyak 801 kasus. Dan di tahun 2022 juga, prevalensi hipertensi pada ibu hamil di Indonesia sebesar 1.062 kasus atau 12,7%.
Nah, jadi apa sih sebenarnya hipertensi dalam kehamilan atau HDK? Hipertensi dalam kehamilan atau HDK didefinisikan sebagai kondisi di mana tekanan darah ibu hamil lebih atau sama dengan 140/90 mmHg. Di mana jenis hipertensi dalam kehamilan secara umum itu terbagi, yang pertama hipertensi kronis. Hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan atau sampai usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Yang kedua, hipertensi gestasional, yaitu terjadi saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Ketiga, preeklamsia, di mana kelanjutan dari hipertensi gestasional yang ditandai dengan pembekakan pada wajah, tangan, dan atau kaki, dan atau ditemukannya juga protein dalam urin. Yang keempat, eklamsia, di mana eklamsia ini merupakan preeklamsia yang disertai dengan kejang. Jenis hipertensi lainnya pada kehamilan yaitu ada superimpus preeklamsia atau pada hipertensi kronis, di mana ini merupakan wanita hamil dengan hipertensi kronis yang mengalami tanda-tanda preeklamsia. Selanjutnya, dari faktor risiko hipertensi pada kehamilan. Yang pertama yaitu riwayat hipertensi keluarga, di mana adanya anggota keluarga dengan hipertensi atau preeklamsia. Memiliki riwayat hipertensi dalam keluarga juga menjadi faktor predisposisi genetik dalam hipertensi. Yang kedua dari usia ibu, di mana wanita hamil yang berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami hipertensi. Yang ketiga, kehamilan pertama atau primigravida, di mana wanita yang belum pernah melahirkan atau baru pertama hamil lebih rentan terhadap hipertensi. Selama kehamilan pertama, tubuh ibu mengalami perubahan fisiologis yang signifikan, termasuk penyesuaian dari sistem kardiovaskular dan hormon. Proses adaptasi ini dapat meningkatkan risiko gangguan tekanan darah. Selain itu, karena belum ada pengalaman sebelumnya dalam mengatur respon tubuh dan genetik terhadap kehamilan yang bisa mempengaruhi dari tekanan darah. Indeks massa tubuh yang tinggi, di mana yaitu merupakan berat badan berlebih atau obesitas sebelum kehamilan. Kenaikan berat badan yang signifikan sebelum dan selama kehamilan juga dapat meningkatkan risiko dari hipertensi. Yang kelima, riwayat diabetes atau masalah metabolik, di mana perubahan metabolisme yang dapat mempengaruhi tekanan darah dan juga meningkatkan kemungkinan terjadinya HDK. Yang keenam, kehamilan ganda, di mana kehamilan ganda memberikan beban yang lebih besar pada tubuh ibu, termasuk peningkatan volume darah dan tuntutan kardiovaskular yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan tekanan menjadi lebih tinggi. Yang ketujuh, masalah ginjal. Gangguan ginjal sebelumnya atau selama kehamilan. Ginjal yang rusak memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengelola perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan, seperti peningkatan volume darah dan perubahan tekanan darah yang dapat menyebabkan hipertensi. Dan yang terakhir yaitu penyakit autoimun. Penyakit autoimun seperti kondisi lupus atau sindrom antifosfolipid dapat memicu peradangan sistemik yang dapat mempengaruhi pembuluh darah dan ginjal, serta gangguan metabolisme yang dapat meningkatkan risiko hipertensi gestasional ataupun preeklamsia. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin untuk melanjutkan. Kita masuk ke tanda dan gejala dari hipertensi dalam kehamilan. Di mana yang pertama, tentu saja terdapat tekanan darah tinggi. Di mana hipertensi dalam kehamilan biasanya didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan diastolik itu lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Di mana ini didapatkan pada dua pengukuran terpisah setelah usia kehamilan. Tekanan darah tinggi, tanda utama hipertensi dalam kehamilan, dan dapat menjadi indikator awal preeklamsi ataupun kondisi lain yang berkaitan. Lalu selanjutnya ada proteinuria, di mana ini didefinisikan sebagai ekspresi protein lebih dari sama dengan 300 mg dalam urin 24 jam atau hasil tes urin yang menunjukkan 1+ atau lebih. Yang dimana ini bisa dilakukan pengecekan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya jika memang ada indikasi untuk dilakukannya tes. Lalu selanjutnya edem, di mana edem adalah pembengkakan yang biasanya terjadi pada tangan, kaki, dan wajah. Ini biasanya disebabkan oleh peningkatan tekanan darah yang bisa merupakan tanda gangguan fungsi organ seperti ginjal. Lalu selanjutnya ada eklamsi, di mana eklamsi atau kejang dan sakit kepala berat merupakan gejala yang dapat mengindikasikan hipertensi berat.
Eklamsi ini merupakan lanjutan dari fase preeklamsi, yang dimana ini sangat berbahaya, maka dari itu harus segera diperlukan perawatan medis jika terjadinya eklamsi atau kejang. Lalu, tanda gejala selanjutnya itu ada gangguan penglihatan yang kabur, di mana gangguan penglihatan seperti penglihatan kabur atau penglihatan bercahaya dapat terjadi pada wanita dengan hipertensi kehamilan, terutama pada preeklamsi. Gejala ini dapat mencerminkan gangguan pada pembuluh darah retina atau tekanan intrakranial yang meningkat. Baik, kita selanjutnya masuk ke komplikasi dari hipertensi dalam kehamilan, di mana pertama bisa terjadi preeklamsi, di mana preeklamsi kondisi yang ditandai oleh hipertensi yang disertai oleh proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu. Jika tidak ditangani dengan baik, preeklamsi dapat menyebabkan fase berikutnya, yaitu eklamsi, di mana eklamsi adalah dari preeklamsi yang melibatkan kejang. Kondisi ini dapat menyebabkan cedera otak, kerusakan organ, dan berpotensi fatal bagi ibu. Maka dari itu, segera diperlukan penanganan medis lebih lanjut. Lalu, ketiga ada sindrom HELLP, HELLP, di mana ini adalah bentuk ekstrim dari preeklamsi yang menyebabkan hemolisis, peningkatan energi mati, dan trombositopenia, atau kondisi saat jumlah keping darah atau trombosit dalam darah seseorang itu rendah atau di bawah normal. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan janin terlambat atau fetal growth restriction, di mana hipertensi dalam kehamilan dapat menyebabkan aliran darah yang tidak memadai ke plasenta, yang dapat mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat, risiko kelahiran prematur, dan juga masalah kesehatan jangka panjang pada bayi. Lalu juga bisa terjadi kelahiran prematur, di mana hipertensi tidak terkontrol dapat menyebabkan kelahiran prematur akibat dari risiko terjadinya preeklamsi atau komplikasi-komplikasi lainnya. Baik, kita lanjut ke gimana sih cara mencegah dari hipertensi dalam kehamilan itu. Nah, yang pertama, kita bisa melakukan pemantauan rutin dan screening awal, di mana pemantauan rutin dan screening awal ini memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan hipertensi dalam kehamilan. Jadi, screening rutin tekanan darah selama kunjungan ANC atau antenatal care itu memungkinkan deteksi dini dari hipertensi dan intervensi tepat waktu untuk mencegah dari perkembangan komplikasi-komplikasi yang akan terjadi pada kehamilan. Lalu, kedua, ada manajemen atau pengelolaan berat badan, di mana pengelolaan berat badan yang tepat sebelum dan selama kehamilan dapat mengurangi risiko hipertensi dengan cara yaitu diet dan aktivitas fisik yang cukup. Mungkin bisa dengan olahraga yang ringan seperti berjalan kaki dengan rutin. Cukup tidak usah berlama-lama, cukup 15-30 menit saja. Dan tidak usah melakukan olahraga-olahraga berat, cukup olahraga ringan saja. Lalu bisa juga diberikan asupan kalsium yang cukup, juga dikatakan dapat mencegah hipertensi dalam kehamilan. Lalu yang terakhir itu pengelolaan stres, yang dimana di sini maksudnya kepada para ibu yang sedang hamil diharapkan dapat mengelola stresnya, bisa dengan melakukan hal yang disukai ataupun hobinya. Lalu juga yang terpenting yaitu dukungan dari suami dan juga keluarga. Oke, Moms, mungkin itu saja untuk edukasi kita tentang hipertensi pada kehamilan. Bye, Moms.